Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Aziz yang selalu dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah dalam iman, dalam Islam. Allah selalu menunaikan hajat-hajat kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, dan Allah selalu menurunkan barokah-barokah kepada kita, keluarga, anak, cucu, dan umat Islam di seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Kita akan meneruskan pada surat Al-Insyiqaq, ya. Surat Al-Insyiqaq halaman 589. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ini kita ada contoh tasydid, ya, wa huqqat. Qafnya berharokat tasydid, itu double bacanya, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nah, di sini ada contoh bacaan mendengung, kadhan, ya, ini mendengung, ya. Kemudian innaka, adapun kadihun, hun itu bacaan idhar jelas, tidak ada mendengungnya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Nah, di sini ada contoh bacaan idgham bi gunnah supaya indah bacaannya, gunnahnya mendengungnya ditunaikan. Hisabai bai itu 2 harokat minimal ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Nah, di sini kadang kita kesulitan membedakan antara sin, tha ya. Kalau tha itu ujung lidah dikenakan gigi yang depan atas. Tha ngoten nggih. Kalau sin giginya dirapatkan. Nah, fasaufa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, mungkin itu ada titik 3. Titik 3 itu maknanya boleh wakaf di salah satunya. Nah, jadi kalau seandainya begini boleh. Innahu dhanna an lan yahura bala. Nah, wakaf di situ juga boleh. Baik, kita praktekkan. Innahu dhanna an lan yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Nah, di sini ada 2 sin, yang satu sinnya tipis, uqsimu, nah, tidak ada titiknya ya. Kemudian yang berikutnya bish, itu sinnya titik 3, itu sin yang tebal.
Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian di dalam bacaan uqsimu, qafnya ini huruf qalqalah, biar lebih indah kita tunaikan mantulnya. Kurang lebihnya makaten uq gitu. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Nah, di sini taknya bertasydid ya. Idzat ta. Yang pertama taknya disukun bunyinya idzat, kemudian berharokat ta. Wal qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, di situ ada tanda masjid niku nggih, seperti kubah niku. Nah, ini namanya ayat sajdah. Ayat sajdah niku kalau kita baca ada ayat seperti ini disunahkan untuk sujud tilawah. Caranya takbir, Allahu Akbar, niatnya sujud tilawah, langsung kita sujud. Kalau seandainya memungkinkan ya. Kemudian kalau seandainya tidak memungkinkan, boleh diganti dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar 4 kali. Ini kita praktekkan bagaimana maos tasbih mawon nggih. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, di sini zalnya bertasydid juga, yukadzibun. Kadang membacanya yukadzibun. Nah, perlu disempurnakan yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Insyaallah kita akan bacakan terjemahan dan tafsirnya. Semoga surat Al-Insyiqaq yang baru saja kita baca diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Quran ini selalu menjadi penerang untuk hati kita, bahkan di hari kuburan kita nanti, bahkan di hari mahsyar dan alam-alam yang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Ayat yang pertama artinya, apabila langit telah terbelah. Ayat yang kedua, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ayat yang nomor 3, dan apabila bumi diratakan. Ayat keempat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ayat yang kelima, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, surat Al-Insyiqaq ini juga menerangkan bagaimana bila mana telah tiba masanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit yang berada di atas bumi. Ini diperintahkan oleh Allah untuk membelah, maknanya sudah terjadi hari kiamat gitu. Kemudian hadirin sekalian, tentunya ketika langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan langit yang begitu tinggi dan begitu luasnya. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita semua. Loh, langit yang begitu besarnya itu loh, yang begitu lebarnya, begitu hebatnya, tidak ada tiangnya, begitu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu manut gitu. Wa adzinat, adzinat itu maknanya ataat di dalam tafsirnya itu. Sami'at wa ataat. Nah, inilah sifatnya hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Bila mana mendapatkan dawuh dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar perintah jenengan, kami mendengar dawuh jenengan ya Allah, maka tidak ada hak bagi kami kecuali kami mentaatinya. Nah, ini pelajaran untuk para manusia. Nah, ini kita ini ada apanya kok nggak mau taat kepada Allah gitu. Sedangkan poster tubuh kita, badan kita, kalau dibandingkan langit nggak ada apa-apanya Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan menerangkan bagaimana kehebatan penciptaan langit. Bumi yang sudah kita anggap begitu lebarnya, begitu besarnya ini ya. Kalau orang itu nopo traveling nih kok berjalan terus dia nggak akan menemukan puncaknya bumi di mana, nggak akan menemukan saking besarnya. Lah ini apabila dibandingkan dengan langit yang pertama, dalam sebuah hadis diriwayatkan besarnya langit itu dibanding bumi. Bumi adalah ibarat satu cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang membentang begitu luas. Allah. Jadi cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Allah.
Lah ini langit yang begitu besarnya, begitu lebarnya, begitu hebat dalam penciptaannya, begitu hebatnya diantaranya itu tadi tidak ada tiang, ya, tidak ada cagaknya itu. Ya, ini diperintahkan oleh Allah di hari kiamat nanti, maka dia akan taat dan patuh kepada Allah. Lah kok kita manusia begitu kecilnya diperintahkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan oleh Allah untuk taat, kok tidak mau? Apa yang kita andalkan kekuatan kita itu? Nah, saya gitu. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika telah tiba masanya, ayat yang nomor 3, dan apabila bumi diratakan, jadi tidak ada gunung lagi, tidak ada lautan lagi, tidak ada jurang lagi, pokoknya bumi rata seperti sebuah kaca gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 4, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi itu pun dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Tadi sudah kita ceritakan langit yang begitu besarnya, begitu luasnya, ketika diperintah oleh Allah untuk membelah, untuk pecah, akhirnya pecah juga, membelah juga. Begitu juga langit diperintahkan oleh Allah, sudah wahai bumi, diperintahkan oleh Allah untuk rata. Maka akhirnya bumi pun sami'na wa ata'na. Di dalam ayat yang nomor 4, setelah bumi rata, urutannya bumi akan memuntahkan dengan segala isinya. Bumi akan mengeluarkan segala isinya, mayit-mayit, jenazah-jenazah yang sudah dimakamkan sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, itu dalam tafsirnya akan keluar juga. Dan dikatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti yang akan pertama kali keluar, jenazah yang akan pertama kali keluar dari bumi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, bahkan pimpinannya seluruh para nabi, para rasul. Lah ketika nabi sudah keluar, maka apa hadirin sekalian, bumi pun bergerak-gerak, gerak gitu. Nah, maka Nabi pun tanya, dalam kitab tafsir yang lain itu Nabi tanya, wahai bumi, kenapa kok kamu bergetar-getar, bergerak-gerak? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan seluruh mayit-mayit yang ada di dalamku. Maka akhirnya apa hadirin sekalian? Watakhallat. Bumi akhirnya kosong dari seluruh jenazah, seluruh mayat yang berada di dalamnya. Ayat yang nomor 6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, ini ayat ini ada beberapa penafsiran, diantaranya maknanya innaka kadihun, sesungguhnya kamu wahai manusia orang yang beramal. Lah amalannya manusia ada dua, ada amalan yang baik, ada amalan yang buruk. Ada amalan yang sifatnya taat kepada Allah, ada amalan yang sifatnya membangkang atau maksiat kepada Allah. Maka semuanya itu famulaqih, kamu semua akan menemuinya. Jadi amalan-amalan yang baik, manusia akan menemui ganjaran dan pahala serta pembalasan yang baik dari Allah. Sebaliknya amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang sifatnya dosa, amalan-amalan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, famulaqih, kamu juga akan menemui siksaan, pembalasan, dan juga api neraka yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka sekarang tinggal dirinya manusia itu mau milih yang mana gitu.
Nah, semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang baik sehingga akan menemui pembalasannya berupa surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat yang nomor 7. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, ayat yang 8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ayat yang nomor 9, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan gembira. Nah, ini hadirin sekalian, orang yang ketika di dunia amalannya dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan, dipenuhi dengan iman kepada Allah, taat kepada Allah, dipenuhi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, maka nanti di akhirat dia akan diberikan hisab yang sangat-sangat ringan. Nah, ini kalau di dalam kitab Fadhailus Shalah itu, fadilah sholat diterangkan di antara cara supaya kita mendapatkan hisab yang cepat. Bahkan di akhirat kita tidak dihisab lagi oleh Allah, semuanya amalan dihitung baik. Itu diantaranya adalah menjaga sholat berjamaah. Insya Allah ya, kita usahakan ya. Nah, pokoknya di mana saja kita usaha menjaga sholat jamaah. Wah, ketiduran Pak ya, ketiduran ya bisa jamaah sama istrinya, sama anaknya, sama cucunya. Kalau seandainya di rumah tidak memungkinkan karena anaknya sudah gede-gede, sudah merantau semua, tinggal sama ibu, pas ibunya lagi haid, ya pergi ke masjid. Mungkin di sana ada teman-teman yang musafir atau baru datang ke masjid, ya kita ajak sholat berjamaah. Kita dalam keadaan musafir, kita usahakan mungkin 1/4 atau 20 menit atau 10 menit sebelum azan kita sudah berhenti, sudah persiapan menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Nah ini kata para masyayikh begitu, supaya hisab kita itu cepat di akhirat. Bahkan hisab kita tidak ada ya, karena menunggu hisab itu lama juga kan, ngantri itu. Nah, mulai manusia yang pertama yaitu kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam, dan juga istri beliau nenek kita Sayyidatina Hawa alaihassalam, sampai bayi yang terakhir sebelum hari kiamat. Kemudian hadirin sekalian, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ayat yang sebelumnya kita sedikit mengulang, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi orang yang diberikan catatan amalannya, istilahnya kalau anak sekolah itu rapotnya ya, nah, diberikan dari tangan kanan, maka dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman di surga, masrura, dalam keadaan gembira. Alhamdulillah, gembira rasanya aku dikumpulkan keluargaku, anak istriku yang dulu di dunia aku ajak bareng-bareng untuk amal agama, yang dulu aku ajak bareng-bareng untuk mengamalkan kebaikan, sekarang sudah dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Semoga termasuk kita semua, amin. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Yang artinya ayat 10, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wah, ini celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat nomor 13, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, sama-sama tidak iman.
Jadi hadirin sekalian, sebaliknya orang yang ketika di dunianya diajak kebaikan sulit, diajak kebaikan masih enggan, tidak mau. Nah, diajak ke masjid berat kakinya, diajak ngaji berat. Nah, ini bahaya ini. Jangan-jangan kakiku tuh nggak mau menuju surga nanti. Nah, karena dikatakan hadirin sekalian, orang yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, menuju majelis zikir, hakikatnya Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Bahkan di dalam ayat yang lain, orang yang catatan amalnya buruk, ya, rapotnya itu jelek, merah semua, itu kitab catatan amalnya itu dilempar sama malaikat tuh. Istilahnya wah, nyoh iki lho, apa rapotmu elek kabeh istilahnya ngoten nggih. Abang kabeh rapote iki, istilahnya ngoten. Maka hadirin sekalian, orang yang ketika di hari hisab itu diberikan catatan amal dari tangan kiri atau dari belakang, bahkan dilemparkan malaikat tadi, maka dia akan mengatakan, celaka kita ini, celaka gitu. Nah, padahal dulunya dia ketika di dunia, orang-orang sedikit susah payah ngamalkan agama, sedikit susah payah iktikaf di masjid, sedikit susah payah selapar karena puasa, ya. Sebagian hartanya capek-capek dia mencari malah diberikan kepada orang lain, disedekahkan, dibayarkan zakatnya. Lah ini orang-orang yang tidak mau seperti itu kan dia foya-foya sama keluarganya di rumah. Nah, ketawa-ketawa itu loh orang-orang Islam. Ngapain itu? Dia susah payah pergi ke sawah, susah payah pergi ke mana? Ke pasar dari pagi sampai siang sampai sore kepanasan, belum lagi kepalanya pusing ngerekap dagangannya, ngerekap hasil jualannya. Setelah itu kok duitnya diberikan kepada orang lain? Orang-orang bodoh itu. Nah, itu orang-orang kafir bilang gitu. Nah, maka mereka nanti ketika di akhirat catatan amalnya diberikan dari punggung atau dari tangan kiri, kemudian wayasla sa'iro, mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ayat yang nomor 14, innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira, yang artinya ayat 14, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi orang-orang yang mentertawakan orang iman ketika mengamalkan amal-amal kebaikan yang kelihatannya susah dalam kehidupannya, itu mereka sebenarnya menyangka paling kita ya sudah, kalau mati ya sudah mati gitu, tidak ada pembalasan apapun, tidak ada pertanyaan apapun, ya kita tidak akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ketemu Tuhan kita. Itu prasangka mereka seperti itu. Oh enggak, pasti nanti semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Yang artinya ayat nomor 16, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ayat 17, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila menjadi purnama. Ini ayat nomor 18. Kemudian ayat nomor 19, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi hadirin sekalian, orang-orang kafir yang berprasangka kalau dia tidak akan kembali ke negeri akhirat, tidak akan kembali kepada Allah, amal-amal perbuatannya tidak ada pertanggungjawaban, maka Allah menjelaskan, ya demi mega merah, ketika waktu maghrib itu, setelah maghrib, nah itu ada mega merah. Loh kok kamu tuh kok nggak percaya kalau setelah kematian tuh ada akhirat? Coba tuh lihat. Tadi sore, ya, setelah sore maghrib, setelah maghrib tambah larut malam, ini sudah berubah menjadi mega merah. Tambah malam lagi, tambah dingin, tambah dingin. Loh kok tahu-tahu berubah menjadi subuh? Setelah subuh berubah menjadi pagi.
pagi menjadi duha, duha menjadi siang. Loh ini perubahan-perubahan ini sebenarnya menunjukkan kalian wahai manusia, wahai hambanya Allah, dulu tidak ada menjadi ada, dilahirkan oleh seorang ibu, setelah itu menjadi apa? PAUD, ya, tingkatan-tingkatannya. Latar kabunna tobakon antobak. Tingkatan-tingkatan setelah PAUD TK, ya gambile ngoten. Setelah TK menjadi SD, SD SMP, setelah itu dewasa. Dewasa menikah, punya anak, setelah punya anak jadi punya cucu menjadi punya cicit, punya buyut. Lah ini loh tingkatan-tingkatan ini, proses ini adalah menunjukkan nanti kalian setelah meninggal dunia di kuburan nanti akan dibangkitkan di hari mahsyar. Setelah di hari mahsyar nanti ada hari hisab, hari mizan. Nah, setelah itu orang itu akan menuju Siratal Mustaqim itu, ya, jembatan sirat. Setelah itu manusia akan terbagi menjadi dua. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok akan masuk ke dalam surga dan satu kelompok lagi akan masuk ke dalam neraka. Semoga kelompok kita termasuk yang menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 20, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, yang artinya maka mengapa mereka kok tidak mau beriman, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Nah ini jadi dari proses ke proses, dari keadaan menuju keadaan, ini sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lah kok masih nggak mau beriman? Kenapa itu? Kalian dulunya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa berbuat, bisa begini begitu. Nah setelah menjadi lanjut usia sudah mulai melemah lagi, ya, dari proses ke proses. Ini kan menunjukkan semua ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah di dalam proses tadi Allah menerangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bila mana kamu orang kaya, ya, tunaikan zakatnya, tunaikan sedekahnya. Bila mana kamu orang miskin, usahakan jangan minta-minta kepada makhluk, mintalah hanya kepada Allah. Nah, kamu jangan berharap, jangan ngemis dan lain sebagainya. Nah ini kenapa kok kalian tidak mau beriman kepada Allah? Nah, bahkan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, mereka tidak mau sujud, tidak mau tunduk. Sujud ini kan simbol orang yang tunduk kepada Allah. Sebagian juga mengatakan orang yang dia ini ingin mudah tunduk, taat, patuh kepada Allah, perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat gitu. Kemudian hadirin sekalian, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim, yang artinya ayat 22, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, membohongkan ayat Allah, tidak percaya. Ayat nomor 23, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini untuk orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik, kalau orang kafir mungkin kan sudah betul-betul menampakkan kekafirannya, nggak mau taat kepada Allah. Nah kalau orang-orang munafik kelihatannya taat kepada Allah, tapi hatinya itu menyembunyikan kekafiran. Nah, menyembunyikan busuknya sifat munafik itu. Nah, kemudian fabashshirhum bi'adzabin alim, yang artinya ayat nomor 24, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman atau azab yang sangat pedih. Nah, jadi orang kafir, orang munafik itu semuanya nanti akan menemui siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putus. Nah ini, jadi orang itu kalau ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, mewujudkan di dalam kehidupannya dua sifat ini.
iman dan amal soleh. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita membuat suasana membaca Al-Quran, kita terangkan makna-maknanya supaya pengetahuan kita lebih mendalam tentang perintah-perintah Allah yang ada di dalam agama Islam, sehingga kita akan selalu patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita buka pertanyaan sebelum ditutup nggih. Monggo. Nggih, dipersilakan. Sebagaimana biasa kita ada 2 pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu ada catatan yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, monggo. Pak Sinten, kenalkan Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiono Pak. Rumah saya Purwosari sebelah timur. Yeah. Begitu. Matur nuwun sanget kesempatanipun. Mohon dijelaskan saya terkait dengan surat At-Takwir tiga surat begini. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin melihat suasana hari kiamat bagaikan di depan mata, bacalah surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyikok. Begitu. Terkait dengan surat tersebut, apakah yang dimaksud keluarga nanti yang bisa berkumpul dalam jannah itu keluarga kecil, maksud saya ayah, ibu, nenek dan mungkin anak dan seterusnya, atau jamaah begini. Terus kita untuk menyikapi hidup ini supaya nanti menerima rapot itu dari sebelah kanan itu bagaimana? Pertama. Yang kedua, mohon diterangkan terkait dengan surat Al-Sajdah itu turunnya bagaimana ketika itu menjadi surat Al-Sajdah. Begitu, terima kasih sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyikok itu sudah pernah kita jelaskan. Memang juz amma atau juz 30 ini kebanyakan Allah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi ketika hari kiamat. Maka itu pelajarannya sudah sangat detail sekali kalau kita terangkan terjemahannya. Tadi sudah disebutkan bumi akan diratakan Allah, langit akan menjadi membelah gitu. Nah, maka ini sebenarnya menjadi peringatan untuk setiap hamba Allah supaya semuanya untuk bertawakal kepada Allah. Dan nanti ditanyakan, nah supaya untuk mensikapi kita selalu menjadi hamba yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, ya kita harus bisa menjadi orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Orang yang diterima imannya adalah yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah di dalam imannya. Maknanya istiqomah, dia mewujudkan amal-amal kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, supaya kita itu mudah mengamalkan amal-amal kebaikan, dikatakan di dalam sebuah pepatah Arab itu al-insanu ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anaknya suasana. Nah, kalau orang itu kumpulannya dengan orang-orang baik, orang-orang yang ahli mejitan orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, insya Allah Allah akan mudahkan. Lah kalau di tempat kita tidak ada suasana kebaikan, ya kita hendaklah mencari di mana yang sekiranya aku mudah taat kepada Allah gitu. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan al mar'u ala dini khalilihi.
Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ibaratnya mengatakan tiang kok nyedai bakul minyak wangi, akhirnya senajan mboten gadah minyak wangi nggih ketularan wangine. Lah kok tiang iku senengane amorane kok bertemane kalih napa pandai besi nika. Nah, akhirnya nggih kenging keluke kan. Nah, mengatakan Bapak nggih. Nggih. Nah, kemudian apakah nanti kita di surga itu akan berkumpul dengan keluarga kecil kita, istri, anak, ayah, ibu, kakek dan lain sebagainya. Kalau sama-sama imannya ketika di dunia, semuanya akan berkumpul. Bahkan kepada jamaah kita, orang-orang Islam itu nanti di akhirat ya akan saling ziarah menziarahi, saling akan kunjung mengunjungi. Cuman bedanya orang yang tingkatan surganya lebih tinggi, dia akan mengunjungi orang yang di bawahnya. Orang yang tingkatan surganya di bawah ini tidak bisa, tidak bisa naik ke atas itu. Katanya begitu. Nah, makanya untuk itu hadirin sekalian, mumpung kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, iman dan amal soleh kita polkan sebanyak-banyaknya. Insyaallah nggih. Nggih, mengatakan apa nggih? Surat As-Sajdah, surat yang ada ayat sujud nggih. Ya, memang di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat, kurang lebih ada berapa belas gitu. Nah, ini disunnahkan untuk sujud. Ini ketika setan itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada mbah kita Nabi Adam, tidak mau. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala nunjukkan, itu loh wahai setan, hambaku yang namanya manusia, mereka itu sangat taat. Nah, yang orang-orang beriman itu kalau diperintahkan sujud ya sujud. Bahkan kalau menemui ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ ada sajdahnya juga mereka mau sujud. Maka akhirnya ketika kita baca Al-Qur'an kok ada ayat sajdah kita mau sujud, setan itu akan lari sejauh mungkin. Nah, karena merasa malu. Mbah saya dulu disuruh sujud nggak mau, akhirnya saya menjadi setan, menjadi iblis seperti ini. Sedangkan manusia, mereka disuruh sujud kepada Allah, sujud kepada Tuhannya mau, akhirnya diberikan kenikmatan oleh Allah Taala. Mengatakan lagi, ya, alhamdulillah. Monggo, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Pak Ribut. Nih jauh-jauh dari Pandean. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kiai. Yeah. Di depan tadi dijelaskan masalah hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu segala sesuatunya yang ada di bumi itu semua dimunculkan termasuk manusia-manusia yang sudah meninggal. Lah, saya itu berpendapat dan ingin tahu siapakah yang mati pertama kali di dunia ini. Itu pertanyaan saya itu, Kiai. Manusia yang pertama kali mati di dunia putranya Nabi Adam yang namanya Habil. Kan putra pertamanya Nabi Adam namanya Qabil, yang kedua Habil. Kemudian beliau Nabi Adam punya dua putri juga. Nah, yang mana yang satunya nyun sewu jamilah cantik, yang satunya kurang cantik gitu. Nah, akhirnya ketika dijodohkan, Qabil ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam dijodohkan dengan adiknya sendiri yang kurang cantik. Kemudian Habil dijodohkan dengan adiknya sendiri yang cantik gitu. Lah akhirnya timbullah sifat hasad. Loh, ini saya emasnya kok malah didapatkan adik saya yang kurang cantik, nggak terima. Akhirnya adiknya sendiri dibunuh si Habil ini. Nah, maka dikatakan para alim ulama, dosanya membunuh orang itu Qabil pun mulai dari dia membunuh adiknya sampai hari kiamat nanti dia dapatkan. Nah, makanya orang yang mengamalkan kebaikan kok ditiru orang lain juga akan mendapatkan ganjarannya dan ganjaran orang yang mengikutinya. Orang yang mengamalkan keburukan kok ditiru orang lain juga akan mendapatkan siksaan atau dosanya. Makatan Bapak ya.
Ya, terus ada tadi kisah Qabil dan Habil yang dibunuh pertama kali atau yang meninggal bernama Habil. Cakap Pak Haji? Nggih, insyaallah untuk sekarang cukup. Kalau ada pertanyaan kita simpan untuk tanyakan di Selasa yang akan datang. Monggo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk selanjutnya monggo jangan kundur dulu, kita ramah tamah.